Terima kasih Celebes People, Anda masih bersama kami di Dialog Spesial dan kita membahas seputar penyakit kusta. Luar biasa tadi di segmen sebelumnya kita membahas bagaimana penanganan terkait dengan penyakit kusta, bagaimana stigma yang menjadi hambatan utama ya. Karena memang penyakit ini sebenarnya tidak terlalu semengerikan COVID gitu, yang sampai bisa membunuh dan lain sebagainya. Tapi tergantung bagaimana Anda menyikapi, bagaimana pengetahuan Anda. Dan ngomong-ngomongin pengetahuan, pasti saya larinya ke Pak Irfan nih. Pak Irfan, kalau kita berbicara tentang budaya, kearifan lokal, bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, kira-kira yang mana nih yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan paradigma dan stigma-stigma negatif terkait dengan menyikapi penderita kusta ini? Kita itu orang Makassar itu sering mau menegakkan istilah siri, tapi selalu lupa pasenya. Jadi kalau itu suatu hal yang integral. Kalau Anda masiri, berarti Anda juga pace. Iya. Perih, rasa perihnya melihat yang lain tidak diterima secara adil dan sebagainya. Jadi dua kosakata itu suatu yang tidak terpisah satu sama lain. Dan jangan harus peduli. Iya, dan jangan begitu banalnya menyamakan dia dengan istilah malu. Siri itu bukan sekadar malu, tapi dia inherent dengan pacenya gitu. Kemudian yang kedua, saya tertarik di pertanyaan sejak kapan kusta menjadi aib? Kapan? Politik kuasa macam apa yang beroperasi di masa itu sehingga dia masuk menggunakan istilah-istilah kutukan hingga begitu ramai gitu, karena sampai sekarang masih dipakai kandala metal ke apa sampai jadi sumpah gitu. Jadi meskipun bergeser ya dari yang sesungguhnya ke wilayah ke pergeseran meaning yang berbeda, misalnya kandala sumpah itu kan menjadi sesuatu yang biasa-biasa dipakai kandala metal kah atau kandala apa dan seterusnya. Cuman kita harus mencurigai sesuatu yang beroperasi di masa munculnya itu apa sesungguhnya. Ada banyak hal sebenarnya, baik politik agraria, tapi nanti ada datanya ya. Makanya saya merekomendasikan untuk kita meneliti kembali tentang bagaimana kusta itu menjadi aib. Karena munculnya dia sebagai aib, ada pelembagaan pengetahuan tertentu yang membuatnya menjadi aib. Jadi ketika dia dilembagakan sebagai suatu pengetahuan, di sanalah politik bahasa itu bekerja. Makanya politik bahasa ini sampai melahirkan trauma. Karena konsekuensi sebagai subjek berbahasa, kita ini kan animal subject, animal yang membedakan kita itu karena kita berbahasa. Tetapi bahasa itu, setiap satu bahasa itu punya jejak traumatis apapun itu. Saya sampai sekarang meskipun kadang itu masih tetap trauma dengan kosakata babi misalnya. Karena itu dikonstruk sedemikian rupa. Itu membuat kita terrepresi oleh satu kata itu, tentang apanya, tentang dan sebagainya. Makanya hati-hati dengan satu terminologi gitu. Power of bahasa. The power of language. Dia setara dengan kuasa, bisa mengendalikan seperti yang power and knowledge. Jadi itu sudah lama dibicarakan dalam konteks postmodernitas, poststrukturalisme dan seterusnya. Nah, cuma saja karena kita berbahasa, bahasa juga menolong kita untuk merealisasikan sesuatu. Jadi sifat bahasa itu alienatif sekaligus mampu paling tidak membuat apa yang kita ingin tercapai. Tapi pas itu dicapai dia berhenti juga sebagai suatu kenikmatan. Itu konsekuensi berbahasa. Jadi enjoyment saat dia diraih, saat itu dia berhenti. Tapi ketika dia dioperasikan juga sebagai sesuatu yang di sana bahasa lebih tajam dari pisau. Makanya banyak orang mengatakan bahasa, jaga selalu bahasamu ya. Karena itu bagikan pedang mata dua gitu. Salah-salah kita juga nih. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Saya ke Pak Al-Qadri. Pak Al-Qadri, kalau kita memberikan pesan-pesan ya, memberikan nasihat kepada mungkin penderita-penderita kusta di luar sana yang masih memiliki semangat yang kurang misalnya,
masih ada dia alami perilaku-perilaku diskriminatif sama orang-orang, baik itu orang luar maupun keluarganya sendiri. Nah, kalau pesan-pesan dari Pak Al-Qadri sendiri seperti apa nih untuk para penderita kusta di luar sana? Ya, masalah kusta itu adalah masalah yang sangat luar biasa, ya, sudah sangat lama, dan begitu banyak juga orang-orang pendahulu yang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi permasalahan ini tidak bisa juga selesai sampai sekarang ini. Jadi saya menghimbau khususnya teman-teman, saudara-saudara saya, sahabat saya yang mengalami kusta, baik yang sementara mengalami maupun yang sudah sembuh. Permasalahan kusta ini saya ketika kita betul-betul ingin menyelesaikannya. Betul. Ya, soal stigma tadi, soal apalagi namanya stigma itu, kalau bukan kita yang menghentikannya, orang yang mengalami kusta sendiri itu berusaha untuk menghentikannya, saya pikir stigma akan sulit juga kita hentikan, karena ini sudah berperilaku sejak dulu kala. Dan yang kita perlihatkan bahwa kemampuan kita sebagai orang yang terstigma, orang yang mengalami kusta, untuk diperlihatkan kemampuan kita bahwa sesungguhnya kami tidak pantas untuk didiskriminasi, kami tidak pantas untuk dipinggirkan, kami juga manusia yang memiliki suatu yang bisa berharga buat orang lain, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu yang apalagi namanya yang ya saya juga di organisasi mengajak mereka untuk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, masalah stigma, masalah apalagi namanya masalah pengetahuan masyarakat terkait dengan kita. Ya, sedikit hanya mau mencoba untuk merefleksi semua bahwa ada yang mengatakan penyakit ini keturunan. Saya mencoba untuk menelusuri keturunan saya siapa. Ternyata tidak ada. Penyakit ini adalah kutukan. Saya mencoba bertanya apakah orang tua saya orang kriminalis, apalagi namanya orang jahat apa dan sebagainya. Bapak saya guru agama, mama saya taat beragama. Alhamdulillah. Tapi kenapa saya juga terkena kusta? Kalau memang dikatakan bahwa itu adalah kutukan, tidak mungkin saya mau kena kutukan. Saya masih anak-anak, umur 6 tahun saya sudah kena kusta. Dosa apa yang saya bisa buat dengan umur 6 tahun? Berarti kalau memang itu adalah kutukan, berarti dosa orang tua saya yang harus saya pikul misalnya. Tapi ya sebenarnya dari orang tua, dari kakek apa dan sebagainya, tidak ada orang, maksud saya, apakah itu penjahat, apakah itu pencuri atau menyakiti tetangga apa dan sebagainya. Itu saya tidak temukan untuk itu. Tapi saya sempat berpikir gini Pak Al-Qadri, mungkin stigma-stigma seperti atau bahasa-bahasa, karena kemampuan bahasa ini sangat berpengaruh gitu ya, untuk mencegah perilaku orang ini berbuat salah misalnya. Jangan kayak begitu, nanti kamu kandel misalnya. Nah, kalau seperti itu, apakah Pak Al-Qadri sepakat gitu dengan bahasa-bahasa, kita ngomongnya bahasa-bahasa orang dulu untuk bukan menakut-nakuti sih, artinya mengingatkan. Sedikit cerita, saya pernah jalan-jalan ke rumah sakit, apalagi namanya rumah sakit Hasanuddin, rumah sakit Dokter Muda Hasanuddin. Itu cleaning service bertengkar dengan Iya. jangan. Iya. Solana menakan tena na selesai susahku karena kandal. Iya. Masalahnya karena saya kandal ini masalah itu selalu ada. Iya. Kalau tidak ada mau kandal. Iya. Dan itu hal sangat menyakitkan buat saya. Betul. Apakah karena saya ini melakukan kesalahan sehingga saya kandal? Saya Iya. umur 6 tahun sudah kandal, adik. Iya. Dan saya tidak merasa melakukan sesuatu sehingga umur 6 tahun kita berbuat dosa apa? Iya. Saya sudah kena kandal waktu itu. Jadi saya bilang, saya kena kandal bukan karena saya berbuat sesuatu yang salah. Karena umur 6 tahun saya sudah kena kandal. Saya sampaikan bahwa jangan pakai sumpah begitu karena kau menyakiti orang lain. Betul. Nah, ini juga saya berharap himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada, jangan lagi pernah melakukan sumpah dengan menggunakan kandal. Saya maksudnya untuk menghindari suatu tuduhan dengan memakai kata kandal, karena Baik, terima kasih Pak Al-Qadri. Saya ke Ibu Rahmawati. Ibu, kalau kita lihat koordinasi pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk menangani para penderita-penderita kusta ini, baik dari segi kesehatan, jangan juga fokus ke kesehatan, tapi mental juga seperti harus diperhatikan gitu. Psikologi mereka harus diperhatikan, karena walaupun mereka diobati mungkin, tapi kalau misalnya dia tidak diberi ruang untuk berekspresi, mungkin itu menjadi hal yang cukup miris juga. Karena kalau orang stres biasanya tuh nggak bakal bisa sembuh gitu ya Pak Irfan ya. Gimana nih Ibu Rahmawati? Kalau dari segi pengalaman dan pribadi, untuk pihak kesehatan, jangan pernah jauhi kami. Bisa jauhi penyakitnya, tapi jangan jauhi orangnya. Karena saat mereka mengalami kusta,
mereka butuh dukungan dari, bukan hanya dukungan dari keluarga, tapi pendekatan petugas ke mereka, sehingga di saat mereka divonis kusta dengan petugas yang pendekatannya bagus, mereka pun tidak malu ke puskesmas untuk ambil obat. Tapi petugasnya cuek dengan orang yang mengalami kusta. Biasa seperti itu. Kadang petugas kan banyak petugas yang baru, kasihan tidak tahu, belum paham cara penularannya itu. Namun kalau pendekatan petugas baik, pasti orang yang mengalami kusta ini pun tidak akan menstigma dirinya karena dia mau kak deh pergi ambil obat di puskesmas ini karena petugasnya bagus di sana. Dan pesannya saya, penyakit kusta itu memang penyakit menular, tapi sulit menularkan ke orang lain. Kalaupun sudah diobati, sudah tidak menularkan ke orang lain. Itu penyakit kusta. Dan masa inkubasinya itu 2-5 tahun. Cukup lama. Itu pun kita tidak tahu kita bergaul sama orang yang sudah berobat atau tidak. Karena penyakit kusta itu menular dari orang sakit ke orang sehat yang tidak diobati. Tapi kalau sudah dia divonis kusta, dia minum obat, sudah tidak akan menularkan lagi ke orang lain. Itu jangan sampai karena divonis kusta banyak orang yang tidak mau mendekati beliau karena kusta ki bedeng, masih menular gitu. Anggapan orang bahwasanya luka atau nanah karena kusta itu akan menular dari situ. Semua itu salah, tidak benar. Kusta itu menular melalui pernapasan dari orang yang belum diobati ke orang sehat. Seperti itu. Dan pesan saya bukan cuma ke kesehatan tapi ke masyarakat. Jangan pernah jauhi orang yang mengalami kusta. Tapi penyakitnya boleh dijauhi tapi jangan orangnya. Karena mereka butuh dukungan. Karena kapan kita tidak didukung, di saat kami berobat pasti orang menganggap tidak ada teman lagi. Yang kami butuhkan saat pengobatan itu dukungan keluarga, dukungan petugas, dukungan teman-teman. Jangan pernah jauhi kami di saat pengobatan ataupun di saat selesai pengobatan. Itu yang pesan saya. Karena kebanyakan dari orang yang mengalami kusta di saat divonis itu yang dipikirannya tidak ada lagi temannya, keluarganya menjauhi. Itu yang dipikiran-pikiran yang membuat kadang orang mau bunuh diri. Sampai seperti itu. Kadang orang mau bunuh diri karena anggapan-anggapan itu, pemikiran-pemikirannya itu. Tapi selama ada permata yang memberikan edukasi, pendekatan, dukungan, kami punya kemandirian sendiri dan berani berbicara di depan orang banyak bahwasanya juga saya pernah mengalami. Tapi karena saya cepat diobati sehingga saya tidak mengalami yang namanya cacat. Jadi kalau kamu mengalami penyakit kusta jangan bersembunyi, datang ke puskesmas, obati. Karena kapan kalian tidak mengobatinya akan menimbulkan yang namanya cacat dan penularannya akan bertambah. Itu. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati. Memang kita kalau berbicara tentang penyakit kusta ya, Selabe People dan pemirsa, tadi kita dengar Pak Al-Kadri bilang, saya tidak melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya tidak harus dijauhin gitu ya, tidak harus divonis bahwa ini adalah orang yang bersalah. Bukan. Keturunan juga udah dicek, nggak ada juga ternyata. Berarti memang siapapun di dunia ini bisa terpapar atau mungkin terkena ya, terjangkit dari namanya penyakit kusta. Jadi jangan sampai penyakit kusta ini dijadikan suatu tadi bahasanya itu kutukan, sampai-sampai sumpah ya. Padahal kalau kita berbicara penyakit di dunia ini banyak sekali penyakit, tapi kalau kita mengkaji baik-baik ilmu pengetahuan, di samping ada penyakit pasti juga ada jalan keluarnya, selalu ada obatnya. Bukan begitu ya Pak Irfan ya? Mungkin ada closing statement dari Pak Irfan sebelum kita closing nih Pak Irfan terkait dengan penyakit kusta ini. Inilah yang membedakannya dengan COVID-19. 2 tahun belakangan, hampir kalau kayak kita kemarin di jurnal-jurnal bereputasi itu konsennya mendistribusikan bahkan gratis loh untuk bisa membaca bagaimana COVID-19, bagaimana gejalanya, apa dan sebagainya. Kalau yang ini karena mungkin kategorinya sudah kategori endemik ya, dia endemik. Saya bahkan mencari-cari jurnal apa yang bisa saya baca supaya bisa banyak ngomong hari ini soal Hansen, tapi tidak begitu banyak.
tidak masif yang 2 tahun belakangan tentang COVID-19. Artinya apa? Memang lagi-lagi kembali ke Pak. Jadi semua pihak harus terlibat meliterasikan ulang ini persoalan. Kita harus terlibat bersama, mencoba mengubah cara pandang kita terhadap Hansen. Saya bahkan agak menyebut kusta itu, belajar menggunakan kata Hansen supaya bisa menghargai penemunya. Kita harus sama-sama melakukan campaign bahwa ini penyakit yang sama dengan COVID-19, yang sama dengan flu, yang sama dengan yang lain, sama dengan tipus. Semua orang bisa kena penyakit ini, dan sekali lagi berikan kesempatan mereka untuk berada di tengah-tengah kita dalam kondisi-kondisi sosial apapun. Saya kira itu. Baik. Luar biasa, terima kasih Pak Irfan atas waktunya hari ini. Luar biasa, kita belajar banyak. Selain belajar penyakit kusta, kita juga belajar bagaimana sejarah awal kusta ini ada, sampai-sampai dikatakan aib juga. Itu yang menjadi masih pertanyaan, kapan sih ini dijadikan aib gitu ya. Terima kasih juga dari Permata Goa, ada Ibu Rahmawati, Pak Al-Kadri. Terima kasih dari pembina 2 YDTI yang hadir hari ini. Memang ya, kalau kita berbicara soal penyakit, semua orang pasti nggak mau yang namanya sakit, nggak mau yang namanya terkena penyakit. Tapi yang namanya keniscayaan penyakit tersebut, pastilah kita akan terkena kalau memang sudah waktunya. Tergantung bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita peduli. Tadi kata Pak Irfan, jangan fokus kepada sirinya saja dan melupakan pacenya. Karena di samping kita harus malu, kita juga harus peduli terhadap sesama kita. Karena soal rasa ini hanya kita yang tahu gitu ya. Banyak orang mungkin merasa pintar di luar sana, tapi sangat sedikit yang pintar merasa. Bener nggak? Baik, kalau kita berbicara tentang penyakit juga, tadi saya tarik kesimpulan dari Ibu Rahmawati, jauhi penyakitnya, tapi jangan jauhi orangnya. Baik, terima kasih. Saya Dev Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Kadri, Ibu Rahmawati, Pak Irfan.